Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Senang pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya boleh ambil di dalam Keluaran 15 sampai 16. Saya bacakan di dalam Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Keluaran 15 ayat 23. Renungan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu Tuhan yang sanggup. Bapak Ibu, saudara semuanya, perjalanan kekristenan kita tidak selamanya berjalan mulus, betul Bapak Ibu ya. Pasti namanya kita masih hidup di dalam dunia ini, masih namanya kita mengalami masalah, ujian, tantangan, bahkan pencobaan. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang penuh kerikil, berbatuan. Bahkan ada kalanya kita harus mengalami jalan yang curam, berliku, dan semua itu harus kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup yang manis dan pahit pun harus kita rasakan. Nah, seperti juga bangsa Israel pada saat itu, mereka harus melewati perjalanan yang berliku di mana pada saat itu tidak air yang mereka di padang gurun, pada saat itu air yang mereka jumpai tidak bisa mereka minum. Pengalaman ini juga dirasakan pada bangsa Israel, itu 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun di dalam Keluaran 15 ayat 22b sampai 23a. Saya bacakan, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Marah, ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Kita bisa bayangkan bangsa Israel pada saat itu. Mereka harus, setelah mereka berjalan di padang gurun, kita tahu padang gurun itu bukan yang penuh dengan pohon ataupun air yang gampang, tapi pada saat mereka di padang gurun itu gersang, kering. Nah, sampai pada saat mereka sampai di situ dan ketemu sebuah sumber mata air, bisa bayangin ya Bapak Ibu, sumber mata air itu tidak bisa diminum oleh bangsa Israel. Sumber mata air itu rasanya pahit sehingga mereka tidak minum. Dan kita lihat reaksi dari bangsa Israel pada situ apa? Mereka mengeluh. Mereka berkeluh kesah kepada Tuhan. Mereka bilang bahwa Tuhan, ini kok begini sih? Udah kita keluar dari Mesir, kita harus berjalan di padang gurun, dan setelah berjalan 3 hari lamanya kami kehausan, tapi kami nggak ketemu air, dan sampai akhirnya mereka ketemu air, malah airnya tidak dapat diminum oleh mereka. Demikian juga kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kehidupan kita tidak mulus-mulus Bapak Ibu. Kehidupan kita, Kristen kita seringkali kita mengalami kesukaran, kesesakan, bahkan kehilangan. Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah hidup, sudah bayar perpuluhan mungkin, kita sudah setia ke gereja, kita sudah rajin membayar persembahan, sudah melakukan ini dan itu, sudah ikutin semua firman Tuhan. Katakan, kok kehidupan saya bukannya sukses, malah begini-begini aja. Kok tetap susah, kok tetap menderita, kok tetap harus mengalami kehilangan, harus mengalami sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana reaksi kita, lalu bagaimana tindakan kita? Apakah kita seperti bangsa Israel? Bangsa Israel pada saat itu mereka memilih untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berteriak, mereka menjerit, mereka ngomel, mereka ngedumel sama Tuhan. Ya kan? Seperti itu, apakah yang akan kami minum? Di dalam Keluaran 15 ayat 24, di situ bangsa Israel lupa. Bangsa Israel lupa loh. Bayangin Bapak Ibu, mereka baru saja mengalami peristiwa demi peristiwa. Mereka itu mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka pada saat siang hari mereka mengalami namanya tiang awan yang melindungi mereka, yang menjaga mereka sehingga mereka tidak mengalami kepanasan. Pada malam hari yang gelap di padang gurun itu gelap sekali, tapi mereka disertai Tuhan dengan tiang api. Bahkan mereka sendiri mengalami mukjizat Tuhan, yaitu dengan diberikan pada saat mereka lapar diberikan makan, segala macamnya Tuhan sudah sediakan. Tetapi pada saat Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun selama 3 hari dan bertemu dengan air di Marah yang rasanya pahit, tetapi bangsa Israel memilih untuk mengeluh. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka lupa akan apa yang telah Tuhan kerjakan 3 hari sebelumnya.
Gitu. Mereka lupa hal itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang umat percaya? Apakah kita pada saat Tuhan izinkan kita melalui kepahitan-kepahitan hidup kita, hidup serasa tidak adil, hidup serasa tidak enak, hidup serasa ada di dalam berbatuan di jalanan yang tidak mulus? Apakah kita mengeluh kepada Tuhan atau malah kebalikannya kita percaya bahwa Tuhan akan tolong saya untuk melewati ini semua? Ya, mengeluh, mengomel dan bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan bangsa Israel kepada kuasa Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, ya kan? Suka mengomel, hati-hati. Ya, Bapak Ibu diizinkan mengalami masalah, tetapi pada saat itu Bapak Ibu reaksi Bapak Ibu apa? Mengomel, mengeluh, bersungut-sungut, itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ataukah kita memilih kepada duduk diam ke bawah kaki Tuhan? Lebih memilih berdoa kepada Tuhan. Lebih memilih mencurahkan segalanya daripada kita mengeluh, daripada kita mengomel, daripada kita bersungut-sungut, tetapi memilih untuk berdiam di bawah kaki Tuhan, lebih memilih untuk datang kepada Tuhan, untuk bercerita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memampukan Bapak Ibu melewati hal itu semua. Tetapi Musa sama sekali tidak terpengaruh oleh persungutan dari bangsa Israel dan tetap berharap kepada Tuhan. Ketika ia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dengan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu di dalam Keluaran 15 ayat 25a, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Pertolongan Tuhan itu sebenarnya terlalu mudah Bapak Ibu. Masalah itu menurut kacamata kita besar, tapi kalau kita, Tuhan itu pertolongan Tuhan tuh Tuhan yang luar biasa, Tuhan tuh yang dahsyat. Kalau istilah kasarnya seperti ini Bapak Ibu, kalau dia clik gitu aja, bisa kok masalah itu cepat selesai. Kalau dia clik aja, bisa Tuhan sediakan makanan buat kita. Kalau dia clik aja, dia bisa memberikan uang atau dana yang kita butuhkan, yang mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Seperti ini yang Musa lakukan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air yang tadinya pahit tidak bisa diminum menjadi manis. Oleh pertolongan Tuhan, air yang pahit itu berubah menjadi manis dan mereka pun dapat meminum air itu. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi, asal kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil dan perkara besar pasti terjadi karena Dia Maha Kuasa. Sekali lagi, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita menjadi manis. Tetapi Tuhan meminta respon kita pada saat kita mengalami situasi tersebut. Apakah kita mengomel, apakah kita bersungut-sungut, apakah kita menggerutu kepada Tuhan, atau kita memilih datang kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, baca firman Tuhan, untuk mengisi pikiran-pikiran kita kepada sesuatu hal yang positif, untuk kita boleh mengingat lagi perkara-perkara hal yang besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa dengan semudah sekali untuk Dia mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Semuanya tergantung kepada kita. Dan saya harapkan pada pagi hari ini renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu bahwa sekali lagi kita tidak bisa mencegah kehidupan kita berjalan mulus. Kita tidak bisa mencegah tidak ada masalah. Selama kita masih hidup pasti masalah akan ada terjadi. Tetapi bagaimana respon kita? Musa dengan kepercayaannya dia tidak terganggu, dia tidak terpengaruh dengan omongan, dengan ocehan bangsa Israel pada saat itu. Dia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Kayu sepotong doang, kayu yang gak ada artinya apa? Dia cemplungkan di dalam air itu dan air itu yang pahit tadi menjadi manis. Nah demikian juga kehidupan kita. Asalkan kita percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Asalkan aku menjumpai iman sekecil biji sesawi saja, Bapak Ibu dapat memindahkan gunung. Asalkan Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan Bapak Ibu untuk melewati situasi yang pahit, situasi yang tidak enak menjadi situasi yang manis. Sekali lagi, asal kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dan perkara besar pasti terjadi karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu renungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita kekuatan yang baru, bahwa sekali lagi selama kita hidup masalah pasti terjadi,
kesulitan pasti terjadi. Tetapi bagaimana respon kita pada saat hal tersebut datang? Dan kita mau ngambil pada pagi hari ini yaitu respon yang baik, respon yang positif. Saya mau datang kepada Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun di menit-menit terakhir sekalipun, saya mau tetap percaya Tuhan pasti tolong saya. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami pertaruhkan kepercayaan kami kepadamu. Kami tidak bisa Tuhan menolak situasi yang pahit atau situasi yang tidak enak dalam kehidupan kami terjadi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan pada saat itu semua terjadi, biarlah kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap mengambil langkah iman kami untuk menyerahkan kepercayaan kami, menyerahkan iman kami kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti memampukan saya untuk melewati ini semua. Tuhan pasti akan memberikan saya jalan keluar. Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Tuhan pasti akan memberkati usaha saya. Asalkan aku percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak goyah Tuhan kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti aman. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus yang kita sembah, Dia yang akan menolong kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita masing-masing saat ini. Haleluya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sanjung Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu saudara, kita naikkan pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
tersanjung. Haleluya Yesus, haleluya, glory bagimu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, kami mau jadi penyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Kami beri syukur kami kepada-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Pujian dan syukurku, haleluya Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya
Engkau hidupku Tuhan, haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita ulangi dari awal, haleluya. Pujian dan syukurku, haleluya, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, haleluya Tuhan, biarlah segenap hati kami Tuhan, jadikan hidup kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
sungguh berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah segenap hati kami Tuhan Yesus, segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu taruhlah dalam hati kami roh penyembahan kepada Engkau Tuhan. Agar setiap kami Tuhan punya kerinduan untuk senantiasa menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hati-Mu disenangkan Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami Tuhan, keluar masuk kami Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.